nama Ignatius Sudiono. Jadi tugas kami adalah satu pemeliharaan yang jelas listrik mati, terus pemeliharaan peralatan termasuk di dalamnya adalah diesel. Seperti lampu mati, bolep, kalau memang tidak bisa ditangani oleh koster atau pembantu dari gereja, ya nanti tugas kami untuk mengganti supaya hidup kembali. Kayak itu. Penambahan daya itu memang diperlukan sewaktu ada event-event tertentu yang event besar, seperti Paskah, perayaan Paskah, terus Natal. Itu waktu sebelum di rehab pastoran, itu kan dayanya masih kecil semua. Jadi yang paling besar adalah 4.400, yang 1 meteran lagi itu kalau tidak salah 900. Jadi kalau ada event besar, ya paling tidak setahun 2 kali saya harus nambah daya. Paling tidak satu event itu paling tidak 2 hari. Paling tidak 2 hari minta, kalau awam mengatakan lostrum, tapi sebetulnya tidak lostrum itu. Paling tidak saya tambah waktu itu menjadi satunya menjadi 3.500 VA, yang satunya yang 900 saya jadikan waktu itu kalau tidak salah 2.200. Jadi memang waktu itu memang masih kecil dayanya, jadi harus seperti itu. Ya cukup lama saya kira saya tugas di gereja di bidang itu. Memang ya kebetulan saya di PLN, tugas saya sewaktu masih dinas itu. Jadi tahunya kalau awam kan pasrah ke PLN saja, Pak Yon berarti nanti yang tugas. Sehingga nanti kalau pas kebetulan event tertentu ramai itu kan saya harus memberitahu ke PLN supaya daerah itu usahakan jangan sampai terjadi gangguan padam. Kalau lamanya, wah sudah lama sekali saya kira itu. Saya mulai aktif di bidang itu tuh ingat saya sejak Romo Hari, tugas di Purwodadi yang pertama. Romo Hari itu ada pembangunan waktu itu, terus saya ditunjuk membantu waktu itu. Nah, saya bersama dengan Pak Tugiman apa Pak siapa namanya saya lupa. Itu kalau tahun mulai aktif itu ya sekitar berapa, 9 bulan berapa itu. Pak Romo Hari, saya ingat Romo Hari tugas di Purwodadi pertama kali. 26 tahun, 26 apa 28? 28. Ya cukup lama memang saya tugas di situ. Suka dukanya ya saya kira banyak sukanya, ya dukanya itu sedikit ya, cuman kalau biasanya event Natal. Kalau event Natal itu adalah identik dengan hujan. Waktu tahun-tahun itu kan PLN Purwodadi itu mendapat suplai tenaganya dari Kudus. Kita belum punya gardu induk yang ada di Gajah Mada, itu kita belum punya. Jadi kalau sampai jaringan itu terganggu karena hujan tadi, hujan angin atau gimana, kita padam total. Purwodadi padam total. Belum pernah terjadi. Jadi gini, kejadian itu pernah tapi pas tidak di event Natal. Tapi pernah kejadian. Dan pada waktu itu ya sering karena apa? Jaringan PLN kan lewat hutan. Kalau perjalanan dari sini sampai ke Kudus itu kan kalau saat ini kita lewat kan sudah banyak rumah. Tapi pada waktu itu, waktu kita belum punya gardu induk PLN, itu jaringan dari sana itu masih masuk hutan. Tantangan yang paling sulit. Nah, ini yang paling sulit itu kalau manjat sebetulnya. Ya manjat genting, karena gereja itu kan tinggi. Kalau sosialisasi itu kan tinggi. Ya sewaktu masih muda saya manjat memang waktu itu. Tapi setelah saya umur ya mengurangilah kegiatan seperti itu karena riskan sekali kalau sampai meleset atau gimana kan riskan sekali. Jadi repotnya itu kalau
pemeliharaan gereja gedung sebelah utara waktu itu. Jadi tempat lampu fitting itu kan langsung di di atas itu di plafon ya toh. Lampunya besar, tempatnya tinggi, jadi sinarnya itu kurang. Naik waktu itu kalau yang paling atas kan sering kali pakai tangga yang kaki 4 itu. Ya pakai itu pakai itu terus itu kan baru-baru saja ada alat itu. Kalau dulu pakai tangga gini, dipegangi orang, ada orang berapa ya, paling orang yang megang orang 4. Nah ya, jadi gini, saya diminta bantuan oleh Romo, saya jawab saya hanya ya. Jadi kalau motivasi saya kenapa kok mau? Ya mau. Di gereja itu kan tenaga seperti itu kan jarang waktu itu. Kalau sekarang saya sudah banyak sekali yang bantu, tapi waktu itu kan jarang lah. Kalau saya tidak mau atau tidak bisa, ya itu repot. Makanya saya saya berusaha untuk membantu gereja, hanya itu saja. Ya. Saya kelahiran tahun 50. Usia sekarang saya perjalanan ke 73. Ya kalau itu yang gitu ya ada bedanya kalau dengan awam itu orang teknik PLN itu kalau kesetrum itu ya beberapa kali, mau kerja ya kadang-kadang kesetrum itu udah biasa. Cuman kalau orang PLN itu kalau kesetrum dibaleni. Artinya gini, saya kerja kok kesetrum, kenapa? Pasti ada yang tidak benar saya itu tadi. Megang apa, mungkin sepatu saya bocor, basah. Kok tadi saya gini, kok kesetrum. Opo terus baleni. Oh ini gitu. Nah kesetrum ya sering Mbak. Pembelian genset kalau waktu masih dulu yang kecil yang dapat bantuan dari Kudus, nah itu agak karena masih ngontel gitu. Nah sekarang setelah genset besar ini ya enak. Kita pembelian kita ada schedule-nya. Oh ini pas ganti oli, oh ini pas filter oli, oh ini filter solar, itu ada jadwalnya sejak genset yang besar. Ya, kalau seperti pemelihara lampu itu kebanyakan dari rekan-rekan muda. Iya. Sudah mulai pelan-pelan sudah ada, tapi ya belum resmi. Ya, jadi dengan bertambahnya umur 1 tahun lagi untuk paroki tercinta, paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Purwodadi, semoga makin kompak untuk umatnya, karena kita sudah menjadi paroki mandiri ya. Jadi kita harus lebih kompak, terutama dalam dana untuk gereja itu sangat dibutuhkan oleh gereja, sehingga ya harus kita kompak. Selamat untuk paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Purwodadi. Selamat Romo bertiga serta Bapak Ibu Dewan yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Ibu Katarina Supartini. Sejak saya datang pertama kali di Purwodadi tahun 1975 itu, saya merasa terpanggil. Saya sebagai orang Katolik ya sudah biasa aktif di gereja ya terus ikut. Saya merasa bersyukur
karena sampai saat ini walaupun saya sudah usia lansia masih bisa memanfaatkan untuk pelayanan gereja. Misalnya untuk hari tertentu, hari Minggu biasa itu beda-beda. Itu cara gampangnya begini Mbak, mengikuti itu pakaian Romo itu namanya apa Mbak? Kasula ya, kasula Romo itu putih yaitu seringkali sama. Yang penting itu menyesuaikan semampu dan sepengertian kita aja. Tapi sebenarnya ada panduan, gitu Mbak. Terima kasih, saya terus mengingat masa kecil saya Mbak. Tadi sudah saya jelaskan sejak kecil saya taunya itu dari nenek buyut saya itu Katolik semua, jadi ya mendarah daging Katolik, jadi aktif di gereja, tidak ada maksa, tidak ada apa. Dan kebetulan saya ikut bule saya, itu dia bertugas untuk di gereja itu apa saja. Noto bunga, masak-masakan di gereja, kor itu ya bule saya ngelatih mudika itu ya ikut. Sejak kecil sudah dibiasakan begitu, SMP ada pelajaran PKK, ada merangkai bunga juga. Sampai kerja pun saya di Katolik, jadinya saya mendarah daging ikut di kegiatan pelayanan gereja, suka, tidak ada yang maksa. Kalau ada di gereja luar kota itu yang saya lihat pertama kali apa, hiasan altarnya bagaimana. Terus ada teman yang kuliah di Aqua, itu milik Tarakanita, itu Aqua ada bukunya, saya terus pinjem, oh ini teori-teori. Sampai pindah ke Purwodadi ini ada pelatihan, ada buku-buku yang isinya itu judulnya tentang merangkai bunga. Itu pasti saya beli sebelum Sabtu, karena Sabtu sore ada misa, Minggu ada misa. Saya mesti kalau kemana-mana itu lihat yang mana ada pohon bunga atau bunga apa, saya sebelum Sabtu mesti minta izin sama ibu yang saya kenal itu, besok saya minta ini ya Bu, untuk ini gereja ini. Mereka boleh. Hari besar lama-lama diatur oleh paroki. Nah itu semakin lama paroki itu kan semakin berkembang. Di paroki Purwodadi Gereja Hati Yesus Malkudi ini semakin berkembang. Suka dukanya kalau saya tidak ada keluhan, banyak sukanya, karena saya merasa saya bisa menyumbangkan apa yang saya miliki untuk gereja. Walaupun itu tantangannya, ada yang suka, ada yang tidak. Itu saya terima dengan ikhlas. Karena saya bertujuan, saya bisa menyumbangkan segala yang saya miliki untuk gereja. Jadinya kalau saya diberi tugas bisa melaksanakan. Itu saya sudah terima kasih mendapat kepercayaan. Itu saya sudah senang. Itu saya ya terima kasih karena dari dulu sampai sekarang masih dipercaya. Toh seandainya diganti tidak masalah. Gitu loh. Tidak apa-apa, tidak ada rasa apa-apa, pokoknya saya itu ikhlas. Saya ikut bisa membantu apa saja. Sudah bagus Bu perkembangannya, umat di paroki sini sudah bagus, sudah banyak yang tahu dan mereka mau membantu, jadinya sampai bersih. Dulu sampai ngepel, sampai itu saya, kalau sekarang enggak. Saya noto, yang ngepel ada sendiri, yang bersihkan ini sudah, mereka sudah ada kebersamaan, kekeluargaan. Ini tanggung jawab kita sebagai panitia, dan seringkali tidak ada panitia pun saya tidak penting ada yang bantu. Itu intinya, saya tidak pilih-pilih si A si B, enggak. Itu jadi saya bekerja, ada atau tidak ada yang membantu harus selesai. Ini tanggung jawab saya di paroki. Kalau ada terima kasih, tidak pilih-pilih gitu Mbak. Setahu saya sampai saat ini tuh paling banyak 3 warna itu, tapi ini satu vas. Kalau bunganya bunga kebun kan aneka macam, lah ini satu vas, ini 3 warna, yang lain 3 warna, diatur begitu. Jadi jangan
6 warna jadikan satu semua, ini ya 6 warna, ini apa, jangan begitu, ini 1 vas 3 warna ini. Itu aturan untuk warna bunga. Harapannya ya semakin dewasa, semakin bisa mengikuti seperti paroki lain, berkembang sesuai dengan aturan liturgi dari Keuskupan Agung Semarang. Kita kan di bawah Keuskupan Agung Semarang gitu. Kan kalau di paroki di kota-kota besar Jakarta dan lain itu kan sudah beda lagi. Saya tidak melihat itu. Perkembangan paroki tergantung umat-umatnya semuanya mau mandak ikut, misalnya itu berpartisipasi dalam segi apapun sebisanya, semampunya. Tidak mampu nanti belajar dengan yang sudah berpengalaman, itu kan nanti jadi bisa. Tidak harus yang pandai harus punya piagam ini sertifikat, tidak. Kalau asal belajar dari sedikit nanti bisa gitu Mbak. Ini terima kasih, dan saya minta maaf seandainya ada mungkin kata-kata saya kurang berkenan. Kalau orang mendengarkan kata-kata saya ini ada yang tersakiti atau saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu bukan tujuan saya untuk koreksi atau bagaimana terperang, tidak. Ini ungkapan dari hati saya demi kemajuan paroki, dan memang yang saya sumbangkan untuk gereja itu hanya baru sebatas ini saja. Semoga saya nanti semakin panjang umur masih bisa membantu pelayanan di gereja. Begitu Mbak, terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Piye? Saya Markus Slamet Rianto, sering dipanggil Mbah Mot. Teman-teman dari gereja anak-anak kalau panggil Mbah Mot. Saat sekarang ini usia 60 tahun. Oke, untuk membuat dekorasi itu dulu waktu sekolah ikutnya itu ekstrakurikuler seni rupa. Sedikit banyak bisa mendekor meskipun hanya segitu, dan kebetulan pernah ikut dekor untuk nganten, ya, dekor nganten. Tapi sebenarnya dekoran saya tuh ya belum seberapa lah dibandingkan dengan dari orang-orang lain yang lebih pandai, itu masih banyak. Mudika itu tahun berapa ya? 80-an. 80-an sudah ada Mudika pertama tahun 80. Terus waktu itu kan bikin gua dari apa? Barang-barang bekas seperti sak semen, lalu bambu-bambu bekas. Itu dari tahun 80-an memang kita berusaha menggunakan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, sehingga satu sisi memanfaatkan barang-barang bekas, sisi yang kedua yang jelas penghematan biaya. Satu, motivasi pertama ya, mau dulu. Yang penting kita tuh mau. Sebenarnya itu udah seberapa kok. Mau, tekun, dan kober. Kemampuan itu bisa menyusul, nanti sambil jalan itu bisa berkembang kan itu. Lah, kenapa kok mau mengerjakan semacam itu? Motivasinya hanya satu, karena kebisaan saya ya hanya itu, sehingga yang dapat saya persembahkan ya yaitu hanya ini Tuhan persembahanku. Itu dah. Enggak, itu kan kadang kondisi kan ya fit, kadang tidak, akhirnya ya bisa. Nah, kalau asam lambungnya kumat, otomatis semua organ tubuh tetap berpengaruh. Sebenarnya sakitnya belum tidak seberapa dibandingkan yang diberikan Tuhan pada saya. Tuhan sudah memberikan berlimpah pada kami sekeluarga, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan. Nah, terus timbal baliknya apa? Wong saya apa? Kalau dihitung-hitung harta ya tidak seberapa. Nah, bisanya kan hanya semacam itu. Maka saya kembali lagi di awal, hanya ini Tuhan persembahanku. Saya mau ikut nyanyi raiso, suaranya kempreng, ragena. Jadi sana ya itu. Jadi kalau ada yang katakan dari dulu kok Pak Slamet kok itu terus lah ngisone ya iki kok, yang saya persembahke ya iki, gitu aja. Enggak
Enggak pernah, enggak. Belas. Les. Iya. Ya itu tadi pemainnya. Kita itu sudah diberi Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah, apa yang dapat kita berikan pada Tuhan lewat gereja? Kan kadang kan, oh ning gereja wae, kok gereja ki entek apa? Nah, ini kadang yang menjadi apa itu semangat dari kami. Gereja itu tidak bisa memberi apa-apa berupa materi, tetapi berkah Tuhan lah yang kita terima kalau kita dapat merasakan, oh ini semua berkah Tuhan, perlu kita syukuri. Lah cara mensyukuri gimana? Ya hanya ini Tuhan, persembahanku itu. Kadang kita browsing ya, oh di sana kok tahun kemarin Natalnya begini, lalu kita dengan teman-teman ya, yang membantu ya, dari Romo yang juga mendukung, Mbah kalau ini buat gini gimana Mbah, kita pelajari, ternyata oh kita bisa kok, ya kita buat gitu. Ide itu kadang murni dari dalam pikiran kami semua, tapi kadang juga kita browsing, oh di sana bagus, kita kembangkan lagi. Waktu Natal kemarin itu kita coba dengan nuansa bambu, mempertimbangkan kearifan lokal Grobogan yang banyak pohon bambu. Kita coba dengan pohon Natal dari bambu. Hasilnya semacam itulah. Kalau pribadi ngatakan ya sudah bagus, tapi mungkin orang lain terima koyo ngono kan gitu. 74 itu saya sudah misioner, lalu 77 saya sudah di SPG. Waktu itu dengan Romo Darmo Yuwono kita diminta untuk membuat sekolah minggu sekaligus sebagai suatu ajang untuk praktek mengajar bagi teman-teman SPG. Kemudian tahun 80-an kita mencoba Mudika waktu itu. Jadi kalau ditanya dari kapan ya dari SD itu sudah ke gereja. Pesan saya untuk anak-anak muda, yang penting itu diselake waktu, dikoberke dan mau. Masalah nanti bisa dan tidak, Tuhan pasti bimbing langkah kita. Terima kasih. Ya, secara statistik dari kuantitatifnya itu menurun. Jumlah umat dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, mari kita semua, bagi yang punya anak, punya saudara, punya cucu, kita sekolahkan anak-anak cucu-cucu kita, saudara di PAUD dan TK Keluarga Kudus, karena ini mengkait dengan pewartaan dan pembinaan iman dari dini. Begitu aja, terima kasih, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Koster adalah bertanggung jawab bangunan gereja itu dan seisinya, terutama tentang liturgi, mempersiapkan liturgi. Dan koster itu kita harus tahu istilah koster. Koster itu diambil dari kata Latin kustor atau kustos, yang artinya penjaga, pelayan, pengayom, dan pengawal. Ya kita bertanggung jawab kebersihan, nata kursi. Kalau 14 tahun itu ya dihitung dari masa training masuk, bukan dari pengangkatan. Kalau cuma pengangkatan ya baru mungkin ya 11-12 tahunan. Saya juga sekarang bersyukur karena bisa diangkat jadi karyawan tetap. Kalau masalah bosen dan capek itu mesti ya bisa terselip di benak kita. Tapi kita kan melihat diri kita sendiri, bahwa saya bekerja di sini itu lebih nyaman daripada di luar sana. Istilahnya nyaman bukan karena materi, tapi karena hati dan iman. Jadi koster itu dulu juga nggak pernah saya impikan jadi koster. Yang penting saya dulu itu bekerja. Yang saya laksanakan adalah kerja di gereja. Suka duka
suka duka itu banyak ya. Duka kalau kita tidak bisa membawa hati kita ya terbawa emosi. Karena kan kita melayani banyak umat, banyak hati orang yang berwatak lain-lain. Juga romo-romo kan tiap berapa tahun kan ganti. Kita harus belajar untuk mengerti karakter dan kriteria orang tersebut. Jangan diambil sisi negatifnya saja. Kita harus mau belajar, bisa mengendalikan agar nggak timbul rasa negatif. Suka itu banyak di sini. Kita dapat pengalaman baru, belajar dari banyak orang. Kita harus memberanikan diri untuk pergantian Romo, untuk berdekat. Biar kita tahu gimana maunya Romo itu, karakter dan bawaannya dia itu gimana. Kita bisa ngomong, karena koster itu juga pamomong. Kalau nggak pamomong kita hanya adanya jengkel. Ya kita harus memang berbesar hati di sini. Orang bekerja itu juga banyak godaan, terutama masalah materi dan gaji. Ya terbesit itu semua orang pasti ada, jujur saja, bukan cuma saya. Tapi saya kan juga punya semangat. Istri saya selalu mendorong bukan materi yang utama orang bekerja itu, bahagia dan nyaman di tempat itu sendiri. Masalah materi itu kan bisa dicari dengan berjalan. Keluarga, ya memang bekerja itu siapa mau yang orangnya jauh dari keluarga. Tapi kan semua itu kan tiap di rumah kan kita juga berkumpul, berkomunikasi, tukar pikiran. Istri saya selalu mendorong jadi semangat saya itu. Makanya kita kan sekarang juga maju, bisa video callan, kita bisa ketemu sewaktu-waktu. Kalau dulu ya wah aduh berarti seminggu pisan. Tapi sekarang ya puji Tuhan kan ya, dunia sekarang juga sudah maju, jadi juga tidak begitu jadi beban hidup saya. Tantangan paling berat. Tantangan jadi koster yang paling berat. Semua pekerjaan itu kalau dipikir ya semua berat karena beresiko bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Tapi bagi saya, bekerja saya laksanakan dengan enjoy, bahagia, jangan jadi beban. Biar kita bekerja itu jadi seikhlas mungkin. Makanya pekerjaan itu tidak akan menjadi beban, nggak bikin rabot. Ya buat saya enjoy aja pekerjaan saya. Kalau selalu ditanya Romo gimana masalah pekerjaan, saya selalu jawab berulang kali saya enjoy saja. Ya kalau kesan saya selama bekerja di paroki ini, saya bersyukur dan bahagia. Ternyata keluarga saya juga bahagia dan saya juga bisa membesarkan keluarga anak-anak saya dan istri saya yang selalu mendukung saya. Makanya kesan saya untuk gereja ini biar semakin maju saja.